Polisi menangkap seorang pria di tol dalam kota Jakarta Pusat terkait tindak pidana perdagangan orang. Ia berperan sebagai perekrut dan membantu pembuatan paspor para korban untuk diberangkatkan ke Kamboja. Hingga kini 12 orang menjadi tersangka terkait kasus ini. Satu anggota sindikat internasional penjualan ginjal ditangkap di tol dalam kota di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pelaku bernama Ramdhani berperan sebagai perekrut dan membantu pembuatan paspor para korban untuk diberangkatkan ke Kamboja. Saat ini, pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya. Sekarang sudah kita tetapkan tersangka karena secara langsung maupun tidak langsung yang bersangkutan menghalangi dan juga mengganggu proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, tim gabungan ya. Nah kemudian di lain pihak juga kita amankan seorang oknum imigrasi ya yang menerima sejumlah uang dalam rangka memperlancar keberangkatan mereka. Ini kami tekankan ya, bukan 3.200.000, 3.200.000 sampai dengan 3.500.000 per kepala. Memang kemarin kita mendapatkan kendala di sana, ya birokrasi yang sangat-sangat rumit kita alami, ya. Pada saat itu juga kan tujuan kami awalnya adalah ingin menyelamatkan orang ataupun 14 orang ini yang akan dioperasi transplantasi ginjal itu. Ternyata dengan birokrasi yang sangat ketat ini akhirnya tercium kami ada di sana untuk menjemput ya. Untuk menjemput, akhirnya mereka dilarikan melalui Vietnam kembali lagi ke Indonesia. Salah satu tersangka sindikat penjualan organ ginjal buka-bukaan bagaimana modus jaringan internasional bekerja dan siapa saja yang terlibat. Hanim, yang sebelumnya juga menjadi pendonor ginjal, menyebut adanya keterlibatan seorang perempuan yang biasa disebut Miss Huang. Dia menguasai 3 bahasa, yakni bahasa Indonesia, Mandarin, dan Kamboja, hingga mempermudah komunikasi antar korban, pembeli, dan pihak rumah sakit di Kamboja. Saat ini, Polda Metro Jaya telah menerbitkan daftar pencarian orang terhadap Miss Huang yang sampai saat ini keberadaan dan kewarganegaraannya belum diketahui. Sindikat ini memilih rumah sakit di Kamboja karena proses yang mudah, serta berada di tempat yang mudah dijangkau para pasien maupun dokter. Proyek rumah sakit itu mengharuskan saya untuk mencari pendonor. Nah, di situ saya menugaskan teman-teman saya di Indonesia untuk mencari pendonor, kemudian gimana caranya untuk membuat paspor, terus gimana caranya supaya penerbangan anak-anak itu tidak terkendala. Rumah sakit militer pemerintah itu rumah sakit yang paling nggak ribet, tambah lagi rumah sakit itu benar-benar ibaratnya ada pendonor sudah sampai 6 bulan, 7 bulan pulang ke Indonesia itu masih ditanyakan gimana keadaan mereka, apa baik-baik saja atau gimana. Hingga kini, polisi telah menangkap 12 tersangka yang berperan sebagai perekrut terkait praktik penjualan organ tubuh manusia jaringan Kamboja. Seorang pelaku yang ditangkap di Palembang mengaku ada 24 orang yang telah diberangkatkan ke Kamboja sebagai pendonor ginjal. Total hingga kini ada 122 orang yang menjadi korban sindikat penjualan organ ginjal ke Kamboja. Tim Liputan Kompas TV.